Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Dede Siti Rokaya dalam mata pelajaran IPS. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas tentang proses masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Tapi sebelumnya kita doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran 1. Menyebutkan teori masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha. 2. Menganalisis proses masuknya agama Hindu dan Buddha. 3. Mengidentifikasikan peninggalan kebudayaan Hindu dan Buddha. Masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Agama Hindu berasal dari negara India. Sebelum Hindu lahir, di lembah Sungai Indus telah berkembang peradaban yang tinggi, yaitu peradaban Mohenjo-daro dan Harappa yang dihuni oleh bangsa Dravida. Bangsa Arya masuk ke India melalui celah Khaybar pada tahun 1500 sebelum Masehi, menaklukkan dan menguasai kota di lembah Sungai Indus yang tadinya dikuasai oleh bangsa Dravida. Terjadilah percampuran kebudayaan antara kebudayaan Arya dengan kebudayaan Dravida dan menghasilkan satu kebudayaan, yaitu kebudayaan Hindu yang dikenal dengan agama Hindu. Sistem kepercayaan yang dianut oleh bangsa Arya yaitu memuja banyak dewa yang disebut dengan politeisme. Sebagai dewa tertingginya adalah Dewa Trimurti. Di antaranya adalah Dewa Brahma sebagai dewa pencipta, Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai dewa perusak. Masyarakat Hindu di India terbagi ke dalam 4 golongan kasta yang disebut dengan caturwarna. Di antaranya adalah 1. Kasta Brahmana terdiri dari kaum pendeta. 2. Kasta Ksatria terdiri dari kaum raja, bangsawan, dan prajurit. Yang ketiga, kasta Waisya terdiri dari kaum petani, pedagang, dan pegawai. Dan yang keempat adalah kasta Sudra terdiri dari kaum tawanan perang dan para budak. Ada juga kasta Paria, yaitu kasta yang dikeluarkan dari salah satu kasta karena melanggar aturan. Teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Ada beberapa teori tentang masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Di antaranya adalah teori Brahmana. Menurut C. Vandler bahwa masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia dibawakan oleh kaum pendeta yang diundang oleh raja, dan pendeta sendiri memiliki kedudukan yang tertinggi. Yang kedua, teori kesatria yang dikemukakan oleh C. Seberg bahwa proses masuknya dibawakan oleh kaum kesatria dan para bangsawan India. Yang ketiga, teori Waisya. Menurut N.J. Krum bahwa proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia dibawakan oleh para pedagang yang berasal dari India. Yang keempat adalah teori arus balik. Teori arus balik dikemukakan oleh F.D.K. Bush. Prosesnya dilakukan oleh orang-orang Indonesia sendiri yang sebelumnya belajar di India. Pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat di Indonesia. Masuknya pengaruh Hindu dan Buddha ke Indonesia telah membawa perubahan di dalam berbagai aspek bidang kehidupan masyarakat di Indonesia. Di antaranya adalah
Yang pertama pada bidang agama, yaitu dengan munculnya agama baru Hindu-Buddha yang semula masyarakat Indonesia menganut sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Yang kedua, bidang pemerintahan, yaitu dengan munculnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang dipimpin oleh seorang raja secara turun-temurun. Pada bidang sosial, masyarakat Indonesia diperkenalkan dengan adanya sistem kasta. Di antaranya adalah kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, dan kasta Sudra. Pada bidang bahasa dan sastra, munculnya cerita pewayangan yang diilhami oleh cerita Mahabharata dan Ramayana dari India. Dan munculnya tokoh-tokoh seperti Gareng, Semar, Petruk, dan Bagong yang di India tidak ditemukan. Adanya penggunaan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallava, Pranagari, dan Dewanagari. Demikianlah penjabaran materi IPS dari Ibu. Semoga bermanfaat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran secara daring.